Ini kita lagi perjalanan ke Gunung Kemendur. Hari ini kita sedikit berolahraga lah ya. Capek tapi Iya. fun. Jadi kalau naik sini ini harus mengumpulkan stamina yang cukup bagus ya, karena kita harus naik ke atas gunungnya agak terjal sih. Di dekat KP Puncak tapi atasnya lagi. Kalau yang pernah ke KP Puncak itu pasti belum pernah ke atas rata-rata. Kebanyakan saya beberapa kali tanya itu tidak tahu kalau ada makam di atas sana sih. Jadi ini kita coba. Nama jalannya Pelayaran nih ya, Pelayaran. Menantang ya. Nantang ya. Muter-muter ya. Berkelok-kelok. Berkelok-kelok. Cocok buat untuk orang pacaran. Udah mudik. Jadi di sini kalau malam nih super gelap, cuma cahayanya cuma sedikit. Jadi kita tidak melakukan perjalanan di malam hari karena kita mau mencari tahu sih gitu. Bukan mencari yang aneh-aneh. Oke, kita sudah nyampe. Ini sobat Sira Junior Wah, kan Sudah sudah nungguin. ditunggu sama bocil-bocil di sini buat nanti suruh sabda dalam. Nih, kita buat jajan semua bareng-bareng. Senang teman. kameramen ini ngevideo. Nyaman bro. Keren nih pemandangan ini oke banget dah ke Cafe Puncak. Cafe Puncak pasti sudah anak-anak muda dulu sekarang udah pada tahu kan. Coba sini keren. Kita istirahat dulu di sini. Kita ke juru kunci dulu buat izin memastikan kita bisa naik atau tidak. Sudah nyampe sini. Dulu. Kita santai dulu aja kali ya. Santai. Ngobrol-ngobrol dulu. Itu ada musola kecil. Ya, nanti kita habis sholat zuhur baru kita wawancara. Iya, soalnya nanggung. Nanggung nanti takutnya terpotong. Azan. Azan sholat zuhur. Sekian sholat zuhur dulu kali ya. Sekalian. Iya, minta dipermudah juga. Kita doa. Pas ke atas kan udah sholat dulu. Yang ke atas bapak atau? Ini aja anak. Ke atas ini maksudnya. Oh, yang ke sini ya. Geng, bisa. Jadi kita edukasi aja sih mas. Lagi Jadi ngobrol kita sama tema kita memang juru mau kunci Pak Sultan. edukasi dan mengingatkan masyarakat Balikpapan jangan lupakan luhur sih. Lebih itu sih kita tekannya budaya ya. Iya. Budaya Tidak ada masalah sih mas, malah kita anggap aja kan malah senang. Mm-mm. Malah senang, cuma ibaratnya kan kayak apa ya? Kita kan ada prosedurnya lah gitu Benar. kan. Semua tempat. Ada prosedurnya. Ibaratnya terus yang dianggap aja yang diomongkan itu ya sesuai lah ceritanya Ya, kan. kita dari Betul. hasil wawancara ini ya kita difotokan itu. Kadang kan orang kan tunjukkan ya. Iya. kadang nggak permisi, terus di atas dia nggak tahu sejarahnya gitu loh. Nah, Nah itu yang kadang kita bikin, mengira-ngira ya. Gitu. Itu. Kadang mereka kan dari wawancara yang dulu-dulu di YouTube yang dulu lah ceritanya kan, mereka anggap aja mengolah sendiri gitu loh. Oh, ambil Ah. persepsi sendiri. Iya, Oke. kadang kayak gitu. Kalau kami sih enggak, karena di sini kan ibaratnya kita nggak tahu apa-apa nih. Yeah. Nah, kita berkreasi mempunyai tema untuk mengangkat sejarah Malah di senang Bapak kita. Luhut. Nah, makanya kemarin kita izin sama Bapak. Iya. Nah, kita adakan survei dulu, kita siapkan tim juga peralatannya.
sampai kemarin Pak ya, Sabtu kemarin Tempat keliling ya kemarin. sempat Iya. Pak, kemarin sudah keliling-keliling, jadi kita cari tempat momen-momen yang bagus nanti buat shoot di mana, dan alhamdulillah dipermudah hari ini bisa ketemu, dijodohkan lagi Pak ya. Itu makanya Banyak orang yang ya gitu, nyolong semua. Nanti kan juga di video kita kasih ini arahan. loh rumahnya Pak Suroto di sebelah sini kalau kalian mau naik. Ya silakan harus, di sini jadi dulu. kita edukasinya harus izin dulu, karena kan beetika Pak ya, permisi dulu bahasanya. Gitu. Nah, sampai begitu kalau nggak ada yang rapat kan nggak ada itu. Iya, kalau kan harus permisi ke nuwun Pak ya, bahasa Jawanya ke nuwun. Nuwun. Nuwun dulu, assalamualaikum dulu. Oh, Kamu dibikin satu orang kemana? oh dia jadi perantara, Iya. mediator gitu. Ya, Oleh, kasihan. Dulu sempat ada dari kayak itu asal itu wartawan lah, dia pernah di Tribun. Sempat ke sini, saya infokan kan, minta izin dulu ke dinas ceritanya kan. Nah, saya kasih nomor HP-nya, dia ke sana bener. Cuma ibaratnya kan ada anggap aja nunggu surat dulu lah ceritanya. Dia naik ke atas, habis naik ke atas itu adalah temannya yang ngerti lah ceritanya kan, paham. Anggap aja tuh, jangan foto dulu, ya kan. Soalnya bapak ngomong jangan foto dulu, saya antar ke atas. Nah teman satu tuh keluar, saya muter sampai ke mana? Bunker Jepang ceritanya Iya, kan. ke bunker. Nah temannya tuh masuk, dia open ceritanya, buka. Oh bukan KGF ya. Ya ternyata dia kena, gitu. Pusing kepalanya sudah. Ya kan, padahal kita sudah muter jauh lah ceritanya kan. Nah, dia open di situ buka. Ibaratnya menantang Nah, bahasanya. bukan menantang, cuma dia anggap aja kayak Pengen tahu. cuma belum ada izin lah ceritanya Ya, sama- gitu. sama aja sih. Ah, Kalau kita kan sama pusing. bos pasti Ah, benturan kan. Ya, Karena enggak terus saya jelaskan nanti, ya kata bapak kan nanti, oke lah ya kan. Nah ternyata ini udah jadi, ada sama si Ayu itu. Nah, dia masuk, dia ngambil katanya dapat jarum emas kah atau apa gitu loh ya kan, di Ponto apa katanya. Ada videonya ada di YouTube. Nah ternyata yang dia itu, yang wartawan itu katanya apa, dia jadi MC-nya lah ceritanya itu, pembawa acaranya. Katanya kopinya bengkak gitu loh. Itu yang kita takutkan gitu loh, imbasnya itu. Pokoknya sih kalau kami semua di sini tidak ada berbau mistik, Nah, hanya mengungkap sejarah. Ya kalau Apa biar bau mistik nggak apa-apa. apa cuma kan Betul. takutnya Iya. itu loh. Jangan cuma ada. ya yang penting gini sih Pak, kalau kami setidaknya dari hasil wawancara yang kita orbitkan di YouTube, ya itu yang hasil yang Yeah. kita dapat. Jadi kita tidak mengurangi, karena dari wawancara nanti kan kita shoot terus juga tempat-tempatnya. Nah itu yang kita publikkan ke teman-teman atau di sama kita kan di channelnya Sobat Sirah. Nah nanti kita mau jelaskan ke teman-teman atau Sobat Sirah bahwa ini loh sebenarnya, dan harus bukan dilestarikan ya, jangan lupakan luhur lah gitu. Karena anak muda sekarang kan lebih, ya mohon maaf ya, udah udah lupa gitu. Udah kebaratan semua. Ya, kebaratan. Orang barat sudah tahu. Iya. Mistik ini tahu. Iya, tapi malah kita ke barat padahal ke timur ya. Itu kemarin ada bule Datang lah ya, datang nggak malah baku dia. menghargai, lebih menghargai Pak. Harga semua. Ya itulah Orang Thailand kan sampai kurangnya mungkin ya edukasi mungkin dari Pemberitaan. intinya kami itu aja sih fokusnya Mas, foto sejarah. Halo Sobat Sirah, kita lagi ada di Cafe Puncak ini, lagi persiapan untuk proses wawancara juru kunci. Ya, Lihat ini, lagi setting dulu. Lagi setting. Assalamualaikum, halo Sobat Sirah. Sekarang tim Sirah berada di Cafe Puncak, tepatnya di Gunung Kemendur. Kita di sini bersama Bapak Suroto. Beliau adalah juru kunci dari yang katanya ada makam di Gunung Kemendur tersebut ya. Jadi kita di sini mau mencari tahu sebenarnya ada apa sih di atas sana. So, saya perkenalkan juga ya teman-teman kita di sini, tim Sirah. Di sini ada Kak Pram. Say hi Kak. Di sini ada Bang Jai. Kemudian ada Bang Cung. halo Sobat Kemudian Sirah. ada Kak Suroto juga. Terima kasih Kak atas kesediaannya untuk berkumpul bersama kita di sini.
So jadi kita langsung aja ya Pak ya. Mungkin awal-awal saya ingin tahu dulu nih profilnya Pak Suroto, beliau. Oke ya begini ini udah. Iya Pak. Udah berapa lama Pak di Balikpapan? Kalau gitu kalah mulai 69 Wah, biasa. Memang tinggalnya di dia di sini. sini ya Pak ya. Di daerah Berarti Puncak. 42 tahun Pak ya sudah ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau boleh di-share sama kita nih, kita kan pengen tahu sejarah kota Balikpapan Pak. Jadi Secara kotor Balikpapan aku nggak paham. Aku di sini udah ada Balikpapan. iya, salah satunya tuh kan ada Gunung Komendur yang di atas ya Pak ya. Di situ kan katanya ada makam kerajaan ya, salah satu pangeran ya Pak ya, dari kerajaan Kutai. Mungkin kalau boleh diceritakan ke kami awalnya itu seperti apa Pak? Kalau tidak ada makam di situ. Itu orang pulaunya orang Kutai sendiri yang nyari. Dia bilang ada makam pangeran gitu. Itu yang namanya Haji Malah. Selainnya di Pangeran Kaitan, bin Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Itu kan ada di situ. Jadi dari kerajaan sendiri datang ke sini ya Pak Udah ya? ada pulaunya kayak Pangeran Sumantri. Oh, Terus dari kayak Pangeran Haji Ahmad Haryokusumo. Sekarang udah kesini menyaksikan. Jadi beliau-beliau langsung datang ke Balikpapan ya Pak Iya, ya? langsung. Menginfokan Nah, bahwa di atas Gunung Komodo itu ada makam ada ya Pak makam ya? Pangeran Haji Pangeran Malah. Haji Kepala gelar Kota Intan ya Pak ya? Ya, Haji. Binnya pokoknya ya itu Muhammad Sulaiman itu yang bikin bandara itu. Iya, Sultan Muhammad Sulaiman. Bin Haji Muhammad Sulaiman ya Pak ya? Ceritanya sih beliau itu nggak tahu anak ke-25 kan berapa dari Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kayak beliau itu ya apa syiar Islam. Syiar Islam. Keliling ke di sini nggak adanya. Nggak ada itu meninggal apa ya nggak tahu ya. Masanya aku nggak tahu, kalau tahu ya bisa cerita. Jadi kisahnya yang Ceritanya ini ya, Pak, gitu, ya. dan- Ceritanya. Jadi beliau itu diutus mungkin dari keluarganya pihak kerajaan Kertanegara untuk syiar Islam ya Udah Pak ya? saya keliling itu udah kayak di sini ini nggak adanya. Baik. Iya. Makanya ada makamnya itu di sana ya Pak di puncak gunung Komodo itu. Oh, ada itu ada surat sejarahnya apa kecil gitu loh, wilayah terus dia nggak ada di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin Mbak Icung. Ini Pak, aku mau nanya, kan saya baca artikel nih, di Gunung Komodo ini apa benar dijadikan tempat petilasan kumpulnya Raja Komodo tadi? Zaman dahulu. Gitu. Begitu ya Pak? Jadi ceritanya apa? Sini pintu masuk Balikpapan. Itu maksudnya. Ini gerbang masuk Balikpapan. Balikpapan masuk Kalimantan. Kalimantan sebenarnya Pak ya. Khusus untuk Kalimantan Pak ya? Iya, jadi orang dari mana-mana mau masuk Kalimantan, ya semua ke Samarinda sampai ke Sambas lah. Banjarmasin baru ke sini dulu, baru ke sana. Oh gitu, harus kesini dulu. Nah, itu aku cerita dari koinnya di ini Haji Dewa Sakti yang cerita. Jadi sini dulu baru boleh Baru masuk ke wilayah wilayah. wilayah Kalimantan yang lain gitu. Jadi di atas ini banyak petilasan memang. Banyak Kalau di yang semua berpenuh Pak ya. jadi yang ada tak tandain itu yang Pangeran Tingkusumo dari Majapahit. Terus ada gurunya Kacamata, si Resi itu Iya. sampingnya. Terus yang di Bangker itu duluannya aja Datuk Sakti. Terus gitu. Kalau namanya biar tanah sendiri. Oke siap. Gak boleh kasih tahu. Iya, Ya siap. gak mau. Yang kita pengen tahu aja sih Pak, yang namanya itu sama yang di Batu itu siapa Pak? Oh itu si yang di batu depan pintu. Iya, Itu si Dewi Ratih. Jayirati. Dewi Ratih. Oh Dewi Rati. Anak cucunya dari Datuk Sanggul. Datu Sanggul ya? Oh cucunya Datu Sanggul. Pengakuan beliau. Pengakuan dia dari Banjar berarti ya Pak? Iya. Datu Sanggul. Jadi sering di situ. Jadi sudah ditemukan sering Pak ya dulu. Ya kalau ngeresukin orang kan tak tanyain semua. Jadi ceritanya dari secara gaib mereka menjelaskan
asal-usulnya dari mana? soalnya dari mana-mana itu belum semua. Berarti kalau boleh menambahkan juga dari secara gaibnya, di sini adalah gerbang gaibnya ya di Kalimantan sendiri. Untuk letak geografisnya pun juga mendukung ya Pak ya, karena bandara juga di Balikpapan dan portnya ya Pelabuhan Semayang juga di depan sini. Jadi secara gaib dan secara nyata sebenarnya it makes sense dan inline ya. Jadi benar-benar Balikpapan itu adalah pintu gerbangnya Kalimantan. Jadi sobat Sirah semua yang ada di Indonesia kalau mau ke Kalimantan harus lewat Balikpapan dulu. Ya. Kalau kita bicara gunung Bu ya, pasti kan mungkin kayak sobat Sirah yang akan mungkin berkunjung ya. Berkunjung. Nah, pasti kan harus ada sopan santun mungkin. Ya, Jadi maksud Bapak itu bisa dibantu mungkin sharing ke kita, mungkin biar ada kalau saya ya, sopan santun. cuma ada tamu yang di sini yang mampir atau ngomong, jangan asal nyelonong Nah, gitu. betul. Banyak kan banyak yang nyelonong di sini. Aku ya nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa aku nggak tahu lah pokoknya. Iya, iya. Dan lagi pesanku itu aja satu, ayo kita lestarikan lah untuk ingat leluhur kita semua. Kayak kita ini tinggal enaknya, Iya. Iya, benar Pak. jadi jangan sampai bikin yang enggak itu nggak karu-karuan lah. Iya. Dan lagi orang kesini itu cuma ziarah, bukan minta apa-apa. Benar tuh Pak. Kebanyakan Itu orang intinya. banyak yang minta, orang udah mati kok diminta. Iya, benar. Minta aja kepada Allah Pak. Tetap sama Allah. Benar. Ini kebanyakan orang cari enak, nggak mau susah. Ya. Ya kita ingat-ingatkan gitu sering, tapi ya namanya orang nggak tahu. Udah kita bilangin sih nanti sampai sana lain lagi. Ya, Dan itu aja yuk kita lestarikan, jangan sampai lupa sama Sejarah. sejarah. Memang tujuanku itu untuk wisata religi, Iya. ya kan? Untuk sejarah iya, untuk sejarah iya. Jadi wisata ziarah dan sejarah. Religi dan sejarah. Dan mungkin untuk waktu berkunjung itu ada waktu tertentu kan mungkin. Ya masih tuh teman-teman. gitu, kalau tempo hari tak lolos kan. Iya. Sekarang waktu itu ya mulai pagi jam 9 sampai jam 10 malam apa. Iya. Kalau dulu nggak ada putusnya 24 jam Pak ya. 24 jam. Jadi aku yang rusak sekarang. sampai Pak ya kalau balik. Siang kerja, malam mulai sampai subuh, Iya. pagi berangkat kerja lagi. Orang kalau tambah malam tambah banyak orang datang. Misalnya, Kalau malam itu berarti mungkin digunakannya untuk yang lain-lain itu ya Pak. nah, itu yang aneh-aneh namanya. Yang harus ditegaskan ke sobat Sirah kita yang ada ini, kalau makam itu bukan tempat untuk meminta sesuatu, ya Pak ya. Hanya kita kirim doa sama beliau. Iya, mengirimkan doa yang mana mereka ini sudah mendahului kita. Jadi biar sobat-sobat Sirah tahu bahwa Iya. kita ini tepat yang Bapak bilang tadi ya, didirikan wisata religi Pak ya, mendoakan yang mendahului kita dan tidak melupakan leluhur kita sendiri. Ya pokoknya jangan sampai leluhur kita dilupakan gitu. Iya. Dan itu sebagai yang muda-muda harus semangat, Semangat. benar-benar rasa ingin memiliki itu Nah, ada harus tinggi dengan budaya yang sekarang kan yang kebal-kebalan Nanti kan. nggak ada, ngapain terusin aku? Ya, bener. Nggak ada yang seneng. Apalagi kalau yang muda-muda Sekarang kan lagi banyak yang ditambah. lupa. Iya. Banyak lupa juga. Hiburan bawa orang tuanya banyak yang nggak tahu. Iya, bener. Sekarang ya. Benar itu Pak. Makanya zaman sekarang sudah berubah Pak ya. Sudah semua. Ya, semoga dengan adanya kami datang ke sini, sobat Sirah di sini, mau buka Pak ya mindset teman-teman yang ada sobat-sobat Sirah ini terbuka. Ya terbuka semua lah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kesejahteraan teman-teman. Jadi gini sobat Sirah, saya orang Balikpapan tapi saya baru tahu nama ini namanya Gunung Kumendur ya. Sebelumnya saya nggak tahu nih apa nama tempat ini. Ternyata namanya saya searching, ternyata namanya Gunung Kumendur. Mungkin banyak orang Balikpapan yang belum tahu Gunung Kumendur itu di mana. Ini letaknya ada di Cafe Puncak. Ini Cafe Puncak yang biasanya tempat-tempat orang nongkrong kalau jam malam-malam tuh. Tapi mungkin aku ya nggak tahu tuh. Pasti orang Balikpapan pasti nggak ada yang tahu nih Nggak tahu. nama aslinya itu sebenarnya Gunung Kumendur.
Gunung Kemenur juga baru tahu ya Iya. kami Kafe Puncak. Taunya Iya, Kafe Puncak. jadi terkenalnya karena Kafe Puncak ya. Iya, Namanya juga di luar terkenalnya Kafe Puncak, padahal di Gunung Kemenur itu ada situs bersejarahnya, ya kan? Jadi orang cuma kesini cuma nggak tahu ternyata di sini ada sejarahnya. Ternyata di atas tuh ada makam Pangeran Kerta Intan ya. Kerta Intan, anaknya dari Sultan Sulaiman yang kira-kira yang ke-20 atau 25 saya pernah baca artikelnya waktu itu ya. Jadi memastikan lagi kebenarannya kita nanti coba ke sana. Jadi gini Pak, saya itu sempat jalan-jalan Pak ya ke rumah Bapak tadi yang itu ada lukisan tuh Pak ya. Lukisan ada seorang sosok laki-laki betapa itu, boleh ceritain Pak Itu yang namanya Datu Sekti itu yang ada di Bangker. Oh Bangker itu sakti ya. Bangker kan kita kasih tanda itu. Dia sering petilasan tuh Pak ya. Atau memang Ya kalau aku udah petilasan aja lah. Betul. petilasan ya. Orang-orang sini itu apa nggak paham. Makom Iya. sama makam itu bisa makan, sebetulnya beda. Oh. Bisa Mungkin bisa dijelasin, Pak? dijelasin Pak, makom Kalau sama makom itu apa ya petilasan tadi dia pernah di sini. Nah, tapi kalau makam ada jasadnya. Kalau yang di sini berarti makom Pak ya. Kalau kan banyak makomnya. makom dari beliau-beliau yang terdahulu yang Ya pernah pernah di sini petilasan lah. di situ ya Pak Ya, ya. ada petilasan udah tahunya. Ada makom dan ada makam kalau di sini berarti ya Pak ya. Iya. Dan makamnya tadi itu ya pangeran tadi ya kan. Dan itu orang Kutai sendiri yang menemukan bilang makam. Makam. Berarti ada jasadnya. Ya mungkin ada kan. Saya nggak tahu. Allah juga. Alam, Pak, ya. Berarti pernah ada utusan dari Kutai ke sini Pak ya? Kerajaan? Udah. Udah Pak ya? Dan namanya arwahnya mati artinya Sulawudin itu pernah sini. Terus yang ini pamannya nggak salah ini. Pernah sini juga Pangeran Aryo Kusumo. Ini banyak yang namanya orang di sini tapi juga kadang-kadang nggak ngaku. Jujur aku dari bilangnya dulu kuliah dari Kutai, nggak pernah ke sana aku. Dan nggak ada yang pernah. Nah, aku minta itu silsilahnya itu sampai sekarang juga nggak dikasih. Kita masih cari, masih susun, nggak tahu susunnya gimana dia. Berarti Dewa Sakti itu masih disamarkan Pak atau ada nama lain lagi? Datuk Sakti itu kan, Iya, Datuk Sakti. nggak mau dia. Aku bilang tahu, cuma dibilangin nggak boleh ngasih tahu. Ini ada bilang juga bener-bener Pangeran Surenata atau siapa lagi gitu Pak. Nggak mau. Pokoknya nggak boleh, saya tahu nanti dia. Kalau dia kepin tahu nama aku tak kasih tahu sendiri. Ya sudah. Musuh begitu itu kita. Iya. bawa Iya. repot. Iya, Itu tidak memaksakan. Kalau sosok naganya sendiri Pak yang ada di gambar itu juga Memang ada. ada Pak ya? Pernah sekali selama muncul. Sosok naganya warna. Ya kalau munculnya yuk ular piton itu, tapi panjangnya 22 meter. Panjang banget ya. Kepalanya itu ini aja nggak cukup. Kepalanya ini enggak muncul. Sekali satu orang. Pas malam. Itu kalau orang yang tahu dia nggak bisa tabrak. Kalau udah nyebrang cuma tabrak, terus mundur. Aku lihat ya memang mundur gini, motor jalanan juga. Saya ngomong ya udah, kamu nggak penting, nggak usah muncul, nanti banyak orang tahu. Repot. Nggak ada orang sini, udah ketawa tuh. Jadi lukisan itu digambar sama Solepati yang dari Trans 7 ya. Trans TV atau sih? Iya, Trans 7, iya. Lukisan nanti detailnya nanti dikasih lihat lukisannya Di video dulu, berikut ya. seperti apa nanti lukisannya. Bingung nanti itu soalnya pasti tahu kok ada gambarnya kan di situ, padahal nggak dikasih kan, dibocorin atau dibawa ya. Foto sama aku. Oh iya. Kalau di atas kan ada di makam. Iya. Masih satu. Di makam satu. Bikin dua di sini satu. Iya, biar tahu juga Pak ya yang berziarah. Kalau boleh tahu ini Pak, kan ada di bawah juga ada makam berarti Pak ya. Kalau di bawah makam Nyai Syarifah Maryam Idris, itu apakah ada hubungan? Masih, cuma dia mengakuin dia yang muda. Tenggorin kan ada orang ziarah terus ngasih kembang-kembang di, bukan di makam situ, ada di lainnya. Pas buangin, larang kan, lain, nggak ada apa-apanya, ini dia ngotot.
Kalau akhirnya dia ngerasukin, tanyain siapa kamu, bilang dari bawah, namamu siapa, siapa ini. Aku mau meluruskan ke sini. Kenapa itu badan yang tak tempatin ini? Bilang aku di sini. Yang di sini yang tua-tua, aku tetap Di bawah ya Pak ya. Dan di bawah itu pun ada dua. Ada yang bilang di pelatuk ini dan ada yang bilang yang di rumah yang di seberang tadi. kalau setahu tuh Yang di rumah. Rumah aja Pak ya. kalau dari sana ya Petugasan tadi itu ya Pak ya. memang pernah yang lagi di Lombok, yang perempuan di situ. Akunya malah beda Pak ya. Itu beda ya. Orang keren ketemu tapi ya nggak boleh. Ya, lebih Pak ya bohongnya ya. Ada pesan pokoknya sampai 20 jangan sampai susah lah, pokoknya 20 nggak boleh sampai susah. Iya. Dikit-dikit yang di sini semua tahu dia, yang tua-tua Pak yang di sini ini orang tua semua, termasuk orang tua aku yang di sini. Oh, gitu. Sudah termasuk lama Pak ya. Iya. Kalau mau percaya goibnya ya, kalau yang percaya Iya. sama senang tahu ya. Nah, kalau nggak senang aku jangan pernah bilang. Iya. Ya, namanya juga sejarah Ya, ya. ya kita. Ini kita sudah berbagi buat teman-teman sobat sehat semua apa yang ada di Gunung Komendul kan. Sebagai anak muda ya kita melestarikan budaya yang sudah ada. Iya. Seperti itu. Ya, kita lestarikan pokoknya. Jangan sampai Apapun, terlupakan ya Pak ya. mau budaya dimanapun harus kita Jaga. lestarikan, Ya. kita jaga benar-benar. Yang kuat ya budaya ini kok daripada lainnya. Iya, benar Pak. Sekali. Orang melupakan sejarah ya itu. Repot. Tidak akan jadi kita kalau sejarah Pak ya. Ada. Oke, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada pesan Nah, itu aja pesanku tadi, ayo teman-teman kita, sobat silat Pak. kita lestarikan itu aja. Kita sama-sama jaga. Itu aja. Insya Allah kita semua bantu, kita coba lestarikan dan kita jaga supaya dengan adanya konten itu kami ini sobat Sira juga tahu teman-teman sobat Sira di luar sana supaya bisa menjaga lebih peduli lagi terhadap leluhur kita, budaya kita sendiri, terutama kota Balikpapan. Iya. Nah, jadi anak-anak muda tidak main di mall-mall terus Pak ya. Jadi tahu sejarahnya kita apa awal mula Nanti mungkin orang apa. kecil-kecil. Iya. Iya. Baru ada anak umur 5 tahun sekolah jajain naik. Waduh. Grup-grup Ngapain itu. Pak? Ya, guys nggak tahu orang-orang itu. Dia bilang, aduh anak kayak gini kamu ajain nggak ada apa-apa. Kasihan Kamu ya, tanggung Pak. jawab. Ya. Malam lagi. Waduh, malam ya. 5 tahun. Ya, pakaiannya ya. Aku nggak mau nyebutin Iya. namanya ya. Iya. Kaosnya kan ada semua. Betul. Apa? Kan kasihan namanya di sini ya. Belum tahu apa-apa. Kan namanya hanya apa? Cuma seneng-seneng aja. Iya. Seneng pakai kaosnya. Kalau di bagian kaos sana senang sudah Iya, Pak ya. udah ikut semua. Nah, Bismillah lah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini hari ini sobat-sobat Sira di luar sana tahu ya Pak. Dan terbuka mindsetnya. Jadi niatnya ke sini ya ziarah bukan untuk meminta-minta ini. Ya, Ya, tapi mendoakan. betul. Mintanya sama Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa Ta'ala, ya, Mas. Ya, Aku kalau banyak utang Pak. Ini kalau kesini tak lunasi. Banyak. Kalau untuk tak kasih uang lunas utang gitu. Terus duit nggak mati kali kok. Itu namanya pelunas utang loh. Banyak orang-orang kayak gitu. Ya itulah. Dia nggak ingat sama. Iya. Oh ya. Oke ya. Meluruskan Pak, niat orang tuh harus Iya. meluruskan. Jangan berdoa toh. Berdoa toh nggak ada orang selamatan nggak ada. Ya, tapi dengan usaha juga Pak. Sama usaha. berdoa dan berusaha jadi sobat Sira di rumah ya. Iya. Kuncinya hidup kita ini. Ya, berdoa terus nggak ada orang undang selamatan dan Betul, Pak. Oke, kalau gitu saya tutup dulu Pak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak telah berbagi dengan sobat Sira di Jadi rumah.
yang antar anakku. Boleh, siap. Terima kasih banyak Pak. Kita juga dikasih izin juga. Jadi sobat Sira di rumah, untuk kita lebih lanjut lagi kita akan langsung ke Gunung Komendur. Nanti akan ditemani langsung dengan anaknya Pak Suroto ya Kak ya. Kita akan lihat langsung makam Pangeran Aji Kertaintan di atas. Let's go. Sobat Sira di rumah, yuk ikutin perjalanan kita. Kita langsung aja menuju ke Gunung Kemendur untuk melihat atau berziarah ke makamnya Pangeran Aji Kertaintan. Yuk ikuti kita. Jadi Sobat Sira di rumah, sebelum memasuki area makam dari pangeran, sebaiknya kita membersihkan diri dulu atau mensucikan diri. Kalau di agama Islam itu biasanya kita berwudu. Nah, tahu bahwasanya di sini ada kerajaan-kerajaan di Indonesia ini bagus-bagus semuanya, yang kita harus sebenarnya anak-anak ini, anak penerus-penerus ini harusnya udah tahu kalau kita punya istilahnya setelah menanjak ada turunan lagi Sobat Sira. Jadi tepat di bawah situ sih bunkernya. Wah lumayan. Jadi kalau kesini memang harus siapin stamina dan juga mungkin bawa air putih ya buat supaya nggak ada hidrasi. Kita lanjut turun lagi yuk.